Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Nah, kali ini di video hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sifat koligatif larutan yang kedua. Ada kenaikan titik didih. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi dari sifat koligatif larutan itu sendiri, yaitu definisinya adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi ada 4 sifatnya. Ada 4 sifat koligatif larutan. Yang sudah kita pelajari adalah yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, yang kita pelajari kedua adalah di kenaikan titik didih larutan, ya. Jadi yang kita pelajari yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Nah, sebelum ke materi intinya, Bapak pengen tahu apa sih bedanya antara menguap dengan mendidih? Ya, contoh misalkan kalau menguap, ya air bisa menguap. Contoh lain juga air bisa mendidih. Nah, kira-kira apa bedanya di situ? Contoh sederhana lagi, misalkan ketika kalian menjemur pakaian, kira-kira yang menguap di bagian pakaiannya itu bagian mana dulu? Ya. Nah, yang jelas bagian yang pertama kali menguap adalah yang bagian atas. Kemudian bagian bawahnya. Ya, artinya yang kering duluan bagian atasnya. Nggak mungkin bagian bawah pakaian itu kering terlebih dahulu sedangkan atasnya basah. Ya, biasanya yang bagian atasnya itu kering, bagian bawahnya basah. Nah, itu yang disebut sebagai proses menguap. Sedangkan kalau mendidih itu semua bagian zatnya, ini ada gambarnya nih ya. Ini uapnya yang proses menguap hanya di bagian atas. Sedangkan untuk yang mendidih, ini ada gelembung-gelembungnya juga nih. Ada uapnya. Uapnya tidak hanya di bagian permukaan, tapi di bagian seluruhnya. Jadi kalau untuk yang proses menguap ini, penguapannya terbentuk pada permukaannya saja. Tapi kalau yang mendidih, ini uapnya terbentuk di seluruh bagian cairan. Jadi definisi mendidih adalah suatu keadaan ketika zat cair itu mengalami penguapan pada seluruh bagian cairan. Jadi proses penguapannya di semua bagian cairan. Sedangkan kalau menguap itu hanya bagian atasnya saja yang mengalami proses penguapan. Nah, contoh nih, ini adalah gambar dari air yang sudah mendidih. Ya, jadi semua bagiannya ini sudah mengalami proses penguapan. Nah, itu definisi dari mendidih. Sekarang apa yang dimaksud dengan titik didih? Ini ketika dipanaskan itu kan mengalami penguapan tuh. Nah, uapnya itu kalau seandainya ini ditutup, nanti dia menekan dari tutupnya tadi, memberikan tekanan kepada tutupnya atau tutupnya sedikit kedorong, agak keangkat sedikit. Nah, tekanan yang dihasilkan uap zat cair ini ketika sudah mendidih itu sama dengan tekanan yang ada di atmosfer atau di udara sekitar. Jadi definisi dari titik didih itu sendiri adalah suhu ketika Oke, Bapak ganti pena dulu. Jadi definisi dari mendidih adalah suhu ketika tekanan uap dari zat cairnya tadi itu sama dengan tekanan udara di atmosfer. Jadi tekanan uap yang dihasilkan di sini sama dengan udara atmosfer, yaitu sama-sama 1 atm. Jadi kalau misalkan belum 1 atm, bagaimana Pak? Kalau belum 1 atm berarti air tersebut belum mendidih. Nah, karena kita hidupnya di atas permukaan laut, jadi tekanan uapnya itu sebesar 760. Maka air mendidihnya pada suhu 100 derajat tersebut dengan tekanan uap airnya sama dengan sebanyak 760 mm Hg. Kalau seandainya tekanan di permukaan zatnya itu lebih rendah gimana Pak? Ya otomatis suhunya juga lebih rendah daripada 100 derajat Celcius. Contohnya kalau kita di pegunungan. Di pegunungan itu kan semakin tinggi tekanannya, tekanan udara semakin rendah.
Kalau tekanan udaranya semakin rendah, berarti titik didihnya juga dia menjadi lebih rendah dibandingkan ketika kita berada di permukaan air laut. Nah, sekarang gimana sih pengaruh zat terlarut tadi terhadap titik didih dari larutan? Oke, nah kita ada videonya. Oke, coba kita lihat sedikit videonya sebentar ya. Bapak atur dulu. Oke, mana ini show taskbar? Ya, nah ini di videonya kita buka dulu videonya di sini. Nah, ini sih video yang koligatif ya. Jadi tadi bagaimana pengaruh dari zat terlarut terhadap titik didih larutan. Oke, ini ada solvent. Solvent itu artinya pelarut. Ini ada solute. Solute artinya terlarut. Ya, kita pakai pelarutnya air. Kita pakai yang air dulu. Ya, kemudian kita panasin nih. Kita taruh. Nah, kira-kira titik didihnya berapa? Ya, kita tunggu sampai dianya mendidih. Oke, ini sudah bentuk gelembungnya. Nah, ini semakin banyak gelembungnya yang terbentuk. Oke, ya. Oke, nah, ini sudah mencapai 100 derajat ya 99,99 atau 100 derajat Celcius. Jadi titik didih airnya itu adalah 100 derajat Celcius. Sekarang kalau seandainya ini masih air murni tadi ya. Seandainya ini ditambahkan dengan zat terlarut. Misalkan zat terlarutnya adalah sukrosa atau gula pasir dengan rumus C12H22O11 ya. Jadi ini kita tambahkan masanya misalkan sebanyak 10 gram misalkan. Ya, kita masukkan kemudian diaduk menjadi sebuah larutan gula. Terus kita panasin sampai mendidih. Tadi titik didih airnya adalah 100. Kira-kira di sini berapa ya nanti? Oke. Nah, ternyata setelah dipanaskan nih, titik didihnya mencapai 100 lebih. Yaitu selebihnya 100,12. Kalau tadi airnya mendidihnya pada suhu 100, sedangkan di sini mendidihnya, larutannya mendidihnya mencapai 100,15, berarti zat terlarut tadi menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih larutan. Ya, jadi titik didih larutannya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut. Oke, sekarang kita close, kita kembali ke PPT-nya. Nah, jadi tadi bagaimana pengaruhnya? Jadi ternyata adanya zat terlarut itu menyebabkan titik didih dari larutan semakin tinggi. Nah, sekarang semakin tingginya gimana? Kalau hubungan antara zat terlarutnya tadi, jadi hubungan zat terlarut dengan kenaikan titik didihnya gimana? Nah, kita lihat dari tabel berikut ini. Hubungan antara jumlah terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan. Ini pelarutnya dibuat sama semua. Ya, pelarutnya dibuat sama, jumlah terlarutnya nih yang beda-beda. 1,71, 3,42 dan seterusnya. Kemudian mol zat terlarutnya ya kita hitung dari garam per mr. Ini mol terlarut per jumlah pelarut dalam kilogram atau molalitasnya. Ya, jadi ini satuan molalitasnya 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 dan 0,25. Ternyata ini molalitasnya dari 1, 2, 3, 4, 5 dari percobaan 1 ke percobaan 5 itu kita buat naik ya, buat naik 2 kali lipat. Ternyata titik didih larutannya menjadi 100,026, 100,052 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat angkanya semuanya naik. Dan perbedaan titik didih dibandingkan larutan dibandingkan dengan pelarutnya itu bedanya kalau air tadi adalah nilainya 100 ya. Ini larutannya 100,026 berarti bedanya adalah 0,026. Ini bedanya 0,052 dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Ternyata semakin banyak zat terlarutnya, itu semakin besar pula kenaikan titik didihnya.
Ya. Jadi semakin banyak zat terlarut artinya dia semakin besar molalitasnya. Kalau molalitasnya semakin besar berarti kenaikan di titik didihnya juga semakin tinggi. Nah, dari sini kita bisa buat persamaannya. Ternyata titik didih kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya sebanding dengan molalitas. Ini deltanya nih. Ini delta TB, ini molalitas. Ternyata sebanding. Nah, kalau dalam persamaan dia sebanding maka harus ada nilai konstantanya. Maka delta TB-nya sama dengan KB dikali dengan molalitas. Atau TB-nya atau titik didih larutannya adalah TB0 ditambah delta TB. Jadi titik didih larutannya ditambah dengan kenaikannya. Di mana delta TB-nya adalah kenaikan titik didih larutan, TB-nya adalah titik didih larutan, kemudian KB-nya konstanta titik didih pelarut atau dalam hal ini pelarutnya berupa air, M-nya adalah molalitas larutan. Ya, jadi itu untuk perhitungannya. Nah, sekarang kenapa sih kok zat terlarut tadi bisa menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih? Nah, kira-kira kenapa ya? Kok bisa zat terlarutnya itu membuat titik didih larutan menjadi lebih tinggi? Ini kita pelajari melalui diagram PT atau diagram fasa. Diagram PT maksudnya adalah hubungan antara tekanan dengan suhu. Nah, di sini ada gambar diagramnya. Oke, jangan panik terlebih dahulu. Kita pahami satu per satu. Ini ada garis yang berwarna hitam. Oke, ada garis yang berwarna hitam. Ini Bapak ganti dengan kursor aja. Oke, ini ada garis yang berwarna hitam. Kemudian ini ada garis yang berwarna merah. Nah, yang hitam ini adalah punya pure solvent atau pelarut murni. Yang merah punya larutan. Oke. Nah, di sini ada keadaan fasa padat, ada liquid atau cair, ada gas. Ya, ada fase gasnya. Nah, sekarang masih ingat dengan pengaruh suhu terhadap tekanan? Di video sebelumnya, kalau suhunya semakin tinggi suhu, tekanannya semakin besar. Jadi ini ya, kalau kita panaskan ini, kalau mendidih itu kan menguap juga ya. Berarti pendidih itu prosesnya dari cair menuju ke gas. Cair yang mana? Ini. Oke, ini yang cair, gas yang mana? Ini yang gas. Nah, berarti cair dengan gas garisnya yang mana? Ini garisnya nih. Oke, berarti dari titik B. Nah, garis mendidih tadi ketika dipanaskan zat cairnya tersebut dipanaskan, itu tekanannya semakin tinggi. Dipanasin terus. Semakin tinggi, dipanasin terus. Akhirnya dia mencapai 1 atm. Ya, kalau kita tarik garisnya ke sini dia 1 atm. Ketika dia sudah mencapai 1 atm, berarti dia sudah mendidih. Kemudian kita tarik garisnya ke bawah. Ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ketemulah di titik H. Nah, di titik ini H inilah suhu ketika dia sudah mendidih. Oke, atau yang disebut sebagai titik didih pelarutnya. Ya, kalau air berarti di sini suhunya adalah 100 derajat Celcius. Oke. Nah, tadi mengapa adanya zat terlarut menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih larutan. Oke, kaitannya dengan tekanan uap yang sebelumnya. Di video sebelumnya disebutkan bahwa zat terlarut menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Berarti di suhu yang 100 derajat, oke, sekarang kita lihat tekanan uapnya.
Ya, jadi yang pertama nih, tekan uap larut murni sudah terletak pada titik D. Ya, tekanannya sebesar 1 atm dan kalau kita tarik suhunya di sini 100 derajat Celcius atau di titik H. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang larutannya. Ya, di suhu ketika air mendidih tadi atau di suhu 100 derajat Celcius, tekanan udaranya untuk yang larutan berapa? Ternyata kalau di suhu 100, larutannya itu ada di titik C. Ya, ini titik C-nya. Nah, berapa tekanannya? Kalau kita tarik garis ke kiri, oke, ternyata tekanannya itu sebesar titik L. Atau nilai titik L ini di bawah 1 atm. Kalau di bawah 1 atm, berarti C-nya ini belum mencapai titik didihnya. Berarti larutannya belum mencapai titik didih. Gimana biar bisa mencapai 1 atm? Maka harus dipanaskan terlebih dahulu atau dipanaskan lebih lanjut. Dipanasin terus sampai akhirnya mencapai 1 atm atau di titik E. Ya, jadi titik E ini adalah tekanan 1 atm untuk larutannya. Ketika kita tarik garis ke bawah, nah ternyata setelah ditarik ke bawah atau dia berada di titik I, nah ternyata suhunya itu di sebelah kanan H. Berarti suhu yang di sini lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. Ya. Jadi ketika ada zat terlarut tadi di suhu 100, tekanan uapnya belum mencapai 1 atm. Ya, atau kurang dari 1 atm. Gimana caranya biar 1 atm? Berarti kita untuk mencapai tekanan 1 atm, maka harus dilakukan pemanasan secara terus menerus. Jadi dipanasin lebih lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan suhunya. Sehingga akhirnya tekanan uapnya tadi akan mencapai 1 atm kembali. Dan titik didih larutannya akan menjadi lebih tinggi dibanding sebelum adanya zat terlarut. Jadi di sini titik didih larutannya lebih tinggi dari pelarutnya. Dengan demikian adanya penambahan zat terlarut menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih larutan. Makanya disebut sebagai kenaikan titik didih. Oke. Nah, itu kalau pengaruh titik didih larutan. Ya. Sampai di sini ada yang tanyain, Nak? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan di sifat yang berikutnya, yaitu penurunan titik beku larutan atau lambangnya delta TF. F itu artinya freeze, membeku. Berarti kita lihat contohnya dulu. Ini contoh es yang air yang sudah membeku menjadi es. Nah, membeku itu apa sih? Kalau mungkin kita dari SD sudah diajarkan membeku itu adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Nah, cuman gimana caranya dia bisa berubah atau gimana caranya dia bisa berubah jadi cair menjadi padat? Nah, biasanya proses membeku itu dalam suatu pelarut, contohnya adalah air. Proses pendinginan ini akan menyebabkan molekul-molekul air kehilangan panas. Ya, contohnya misalkan di freezer. Di freezer itu kan terjadi proses pendinginan. Ya, panasnya pindah dari airnya tadi menuju ke lingkungan. Atau kalau di freezer itu di belakangnya freezer, dia terasa lebih panas. Jadi ada perpindahan panasnya. Kalau panasnya itu berpindah, berarti nanti energi kinetiknya yang ada dalam molekul tadi akan semakin sedikit. Ya. Kalau energi kinetiknya semakin sedikit, berarti molekulnya itu geraknya jadi lebih lambat dibandingkan ketika masih panas tadi. Ya, kalau udah dingin berarti kan energinya dikit tuh. Energinya dikit, dia molekulnya itu geraknya lambat. Nah, ketika molekul geraknya lambat, maka menyebabkan interaksi atau gaya antar molekulnya berupa ikatan hidrogen semakin kuat. Ya, kalau ikatan hidrogennya semakin kuat, maka jarak antar molekulnya
itu semakin dekat. Ketika jarak antar molekulnya semakin dekat, maka lama-kelamaan zat cair tadi akan mulai mengkristal, membentuk padatan. Nah, proses mengkristal awal inilah atau suhu ketika pelarut mulai berubah menjadi dari fasa cair menjadi fasa padat atau mulai mengkristal, ini yang disebut sebagai titik beku. Ya. Jadi tadi kalau seandainya dianya didinginin, jaraknya akan semakin rapat. Kenapa? Karena energi kinetiknya semakin hilang. Kalau dia semakin rapat, dan semakin rapat, akhirnya dia akan membentuk suatu kristal atau yang disebut dengan proses membeku tadi. Oke. Nah, sekarang titik beku airnya tadi 0 derajat ya. Kalau untuk air biasanya memang 0 derajat. Terus apa yang terjadi kalau seandainya jika di dalam pelarut tadi ditambahkan zat terlarut? Kira-kira apa pengaruhnya? Kita akan lihat videonya berikut ini. Oke, kita akan coba tonton videonya terlebih dahulu. Nah, ini videonya sudah ke close. Oke, kita ambil dari sini. Ya, ini videonya tadi. Oke, ini kita ganti ke pendinginan. Nah, ini kita masih air murni, belum dicampurkan zat terlarut. Kita akan coba tes titik bekunya. Kira-kira membekunya berapa? Oke. Nah, ini masih turun, suhunya turun. Ya, turun terus, akhirnya 0 derajat Celcius. Jadi air itu membeku di suhu 0 derajat Celcius. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Kalau kita tambahkan zat terlarut, misalkan di sini terlarutnya gula. Kita masukin gulanya sebanyak 10 gram. Ya, kita pakai yang maksimal. Terus kita larutin, terus diaduk, kita dinginin. Tadi suhunya membeku untuk pelarutnya 100 ya. 0. Kalau untuk larutannya kira-kira berapa? Ini masih membeku, terus masih membeku, terus masih membeku lagi. Ya, kita tunggu. Nah, ternyata sampai minus 0,48. Ya, minus 0 hampir 0,5. Nah, ini udah sampai minus 0,5. Berarti dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya ternyata setelah dimasukkan ke zat terlarut, titik bekunya itu menjadi lebih rendah. Ya, dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwasanya adanya zat terlarut tadi menyebabkan titik beku larutannya semakin lebih rendah. Karena tadi airnya itu 0 derajat, sedangkan ketika ditambahkan zat terlarut menjadi minus 0,51. Gitu ya. Nah, itu untuk titik bekunya. Nah, sekarang kenapa sih? Gimana hubungannya antara zat terlarut tadi terhadap penurunan titik beku larutan? Ya, hubungannya kayak mana? Kita lihat dari grafiknya. Oke. Ini ada 5 percobaan, 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama, yang terlarutnya, molnya juga. Nah, ini. Kita lihat molalitasnya. Molalitasnya 0,05, ini 0,01, 0,15, 0,2, 0,25. Berarti di sini molalitasnya dia semakin tinggi. Oke. Gimana dengan titik beku larutannya atau TF-nya? Ini menjadi minus 0,93, minus 1,86, minus 2,97 dan seterusnya. Berarti dari sini ternyata minusnya semakin tinggi atau titik bekunya semakin rendah. Ya. Jadi pengaruhnya ternyata semakin banyak zat terlarut atau molalitasnya tadi, ternyata penurunan titik bekunya penurunan titik beku larutan semakin rendah. Jadi titik bekunya semakin kecil atau semakin rendah. Nah, tapi di sini dia berbanding lurus. Ya, berbandingnya itu perbedaannya atau deltanya. Deltanya ini semakin besar, ini juga deltanya semakin besar. Ya, jadi delta TF-nya sebanding dengan M-nya. Di mana dengan delta TF-nya itu adalah KF
dikali dengan M. Nah, karena dianya terjadi penurunan dari titik beku pelarutnya, maka titik beku larutan adalah titik beku pelarut. Ini salah ya, bukan negatif. Bapak ganti dulu. Coba di keep. Oke, Bapak ganti dengan, nah ini minus ya harusnya, sorry. Tadi masih kopas dari titik didih tapi belum diganti. Jadi ini TF-nya adalah TF0 dikurang dengan delta TF. Ya, di mana TF0-nya KF-nya adalah konstanta titik beku pelarut, M-nya adalah molalitas larutan, delta TF-nya kenaikan titik beku larutan, dan TF-nya adalah titik beku larutan tersebut. Oke. Nah, sekarang kenapa tadi adanya zat terlarut menyebabkan terjadinya penurunan titik beku larutan? Oke, ingat ya tadi pas mau membeku itu dia berarti ikatannya semakin dekat atau jarak partikelnya semakin dekat. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Oke, ini yang hijau adalah pelarut, yang biru adalah terlarut. Berarti yang digambar A ini anggap sebagai botol A, kemudian ini botol B. Berarti di botol A ini isinya adalah pelarut murni, di botol B adalah larutan. Ya. Nah, di botol A ini molekul zat terlarutnya tadi ini ya, di botol B-nya juga kan ada zat terlarut. Ini menghalangi, ya, dia ngeganggu interaksi antara pelarutnya atau antar molekul air. Kalau dianya mengganggu zat atau mengganggu interaksi molekul airnya, berarti kekuatan ikatan hidrogennya dia akan menjadi lebih lemah. Ya. Kalau dianya menjadi lebih lemah, berarti dia dibutuhkan pendinginan yang lebih lagi. Jadi dia butuh pendinginannya lagi atau didinginkan lebih dingin lagi agar molekul airnya semakin lambat atau interaksinya semakin kuat. Kalau interaksinya semakin kuat, berarti nanti jarak molekulnya akan semakin dekat. Ya. Nah, akibatnya lama-kelamaan larutan tersebut akan berubah fasa dari cair menjadi padat sehingga larutan mencapai titik bekunya kembali. Ya. Jadi yang ini tadi, yang biru tadi terlarutnya ngeganggu pelarutnya itu atau menghalangi interaksi pelarutnya. Ya, kalau dihalangi otomatis kan ini mau ngedeket, mau ngerapat agak susah. Ya, makanya ditambahkan pendinginan yang lebih lanjut. Ya, karena untuk mencapai titik bekunya larutan membutuhkan pendinginan yang lebih dibandingkan dengan pelarutnya. Kalau ini nggak ada yang ganggu nih, ini berarti 0 derajat udah cukup. Kalau ini ada yang ngeganggu, berarti dia harus di bawah 0 derajat. Ya, maka terjadilah penurunan titik beku dari larutan. Oke. Nah, itu untuk penjelasannya kenapa kok zat terlarut menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan lebih lanjut tentang diagram PT. Tadi ada yang ketinggalan, bukan ketinggalan sih. Jadi sekalian tentang diagram PT-nya di sini. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih. Ini yang hitam ini adalah pelarut. Yang ini adalah, yang merah adalah larutan. Oke, tapi sebentar Bapak edit dulu, kayaknya dinaikin dulu biar bisa buat nulis. Ya, jadi ini agak Bapak naikkan biar bisa nulis. Kalau enggak nanti agak susah nulisnya di bawah. Ini judulnya di sini aja deh. Oke ya. Nah, diagram PT atau diagram fasa itu adalah diagram yang menjelaskan hubungan antara fase dari padat, ini yang padat, ya. Kemudian ini yang cair, ini yang gas. Oke. Nah, tadi kan yang pelarut dipanaskan terus menerus, ini kita ganti pen dulu. Nah, ini dipanaskan terus menerus. Oke. Atau diganti dengan warna yang lain deh.
Warna hijau kelihatan nggak ya? Warna ini hijau, purple. Ya, ini dipanasin terus-menerus, tekanannya semakin tinggi ketika sudah mencapai 1 atm atau di titik D. Titik D ini berarti dia adalah tekanan 1 atm untuk pelarutnya. Kita tarik garis ke bawah atau di titik H. Nah, maka di titik H ini adalah punya siapa? Punya TB 0-nya atau titik beku pelarut. Ya, jadi titik TB 0-nya itu atau ya TB 0-nya adalah punya titik H. Oke. Nah, tadi adanya zat larut menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Nah, di suhu 100 berarti di sini suhunya 100. Di suhu 100 kita tarik garis ke atas. Nah, yang di larutannya ada di titik C. Di titik C ini kalau kita geser ada di L tekanannya. Ya, apakah dia sudah mencapai 1 atm? Belum. Gimana mau mencapai 1 atm? Dia harus dipanasin lagi. Panasin mencapai 1 ada di titik E. Ya, dia sudah mencapai 1 atm. Berarti apa ini titik E? Titik E ini adalah tekanan titik didih dari larutannya atau lambangnya adalah TB. Jadi TB-nya adalah di titik E. Ya, kalau TB 0-nya di titik H, TB-nya di titik E, maka delta TB-nya atau kenaikannya sama dengan TB dikurang TB 0. Atau delta TB-nya adalah TB-nya tadi E dikurang dengan D. Ya, berarti dari E ke D ini adalah titik. Nah, inilah delta TB-nya. Nah, di titik C ini apa? Di titik C ini, C adalah tekanan uap larutan pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi tekanan uap larutan pada suhu 100 derajat Celcius tekanannya di titik C atau nilainya sebesar L, ya, dalam kurung nilainya sebesar L. Oke. Nah, berarti deltanya berapa? Penurunan tekanan uapnya di suhu 100 atau dari D ke C, ya. Delta P pada T 100 derajat Celcius itu sama dengan D kurang C, atau D-nya itu nilainya 1 atm, C-nya nilainya L. Berarti 1 dikurang L. Oke. Nah, sekarang ini berarti tadi TB-nya ya. Lupa ditulis. Ini TB-nya. Nah, sekarang nih yang membeku. Membeku itu kan dari cair menjadi padat. Yang mana yang cair? Ini. Ini cair, ini padat. Berarti garisnya yang mana? Yang ini nih garisnya. Nah, berarti dari garis B ke G. Ya, tapi titik beku pelarutnya yang mana? Titik beku pelarutnya yang ini. Nah, di titik G. Jadi titik G ini adalah TF 0-nya. Jadi TF 0-nya ada di titik hilang kursornya. Ada di titik G. Oke. Kemudian titik bukan titik G. TF 0-nya itu ada bukan di G. Kita tarik garis lagi. Nah, ini bukan ya. G itu adalah tekanan pada saat membeku. Kalau suhunya itu kita tarik garis ke bawah. Tarik. Ada di titik K. Nah, titik K inilah dia adalah TF 0-nya. Jadi TF 0 itu adalah di titik K. Oke. Nah,
TF larutannya mana? Yang lebih rendah. Ini. Ini tekanan pada saat larutannya membeku. Atau di titik, kalau kita tarik ke bawah, ada di titik C. Ya, ini adalah titik J, itu TF-nya dari larutan. Berarti TF 0-nya adalah K, TF-nya adalah sama dengan J, berarti delta TF-nya itu kan tadi TF 0 dikurang TF. Berarti delta TF-nya adalah, bukan TF 0 dikurang TF, yaitu TF dikurang TF 0 dikurang delta TF. Berarti delta TF-nya adalah TF 0. Sebentar, kok jadi lupa sih? Oke, wait. Dari rumus dasarnya dulu. Oke, tadi kan TF-nya adalah, ya sebenarnya kalau mau dicari dari sini langsung aja sih. Penurunnya berapa? Berarti dari sini kurang ini. Ya, dari K menuju L. Atau delta TF-nya, ya hilang kursornya. Nah, delta TF-nya menjadi TF 0 dikurang TF. Oke. TF 0 dikurang TF. Betul. TF 0 dikurang TF. Ya. Atau delta TF-nya adalah, TF 0 siapa? TF 0 adalah K. TF-nya J. Berarti K dikurang J. Gitu ya. Untuk membaca grafiknya. Ya. Nah, Pak, terus ini titik B titik A ini apa? Nah, titik B ini, ya, titik B ini adalah titik yang disebut sebagai triple point. Triple point. Triple artinya 3. Ya, jadi titik yang berada pada 3 fasa untuk pelarutnya. Yaitu ada fase padat, ada fase cair, dan ada fase gas. Ya. Jadi contohnya ada padat, ada cair, ada gas. Contohnya kayak mana, Pak? Contoh nih, misalkan es. Oke. Es kalau kita diamin, dia mencair. Nah, ini mencairnya. Kemudian nanti yang mencair ini ada nggak yang menguap? Ada. Ya, jadi triple point tadi itu ada padat, ada cair, ada gasnya. Atau kalau titik triple point air itu di sekitar 0,00968 apa ya kalau nggak salah di buku. Ya, nanti bisa dicek lagi. Jadi titik triple point-nya ya masih sama, masih mendekati di 0 derajat Celcius. Ya, tapi kalau ini kayaknya pelarutnya bukan air dari grafik karena triple point-nya di bawah 0. Ini bukan untuk air ya. Tapi untuk penggambarannya masih sama. Oke. Nah, itu untuk triple point. Terus yang A ini apa, Pak? Yang A ini adalah garis sublimasi. Jadi dari garis B ke A ini adalah proses sublimasi pelarut. Oke. Nah, itu untuk penjelasan dari diagram fasa. Nah, ada lagi penjelasannya yaitu tentang perubahan fasenya tadi. Ini ternyata butuh slide tambahan. Jadi Bapak buat slide baru lagi sebentar. Oke, nah di sini kan namanya juga diagram fasa, berarti ada padat, ada cair, ada gas. Yang ini copy nggak ya? Oh, nggak usah deh kayaknya. Oke, ini Bapak kopikan lagi diagram fasanya. Nah, ya. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak tanya nih, kok latihan soal. Kalau misalkan Bapak tanya, di sini ada proses membekunya pelarut. Ya, kalau membekunya pelarut dari titik mana ke mana?
Berarti kan dari cair menjadi padat. Cair menjadi padat berarti di garis ini. Di garis B menuju G. Sedangkan kalau membekunya larutan, ya, membekunya larutan itu ada di garis mana? Ada di garis larutan yang merah ini. Ya, berarti dari A menuju ke F. Jadi dari A menuju F. Lawannya membeku berarti ada menguap. Oh, mencair, sorry. Tapi kita akan menguap dulu. Menguapnya pelarut. Menguap itu berubah jadi cair menjadi padat. Ya, dari cair, kok cair padat? Cair menjadi gas. Cair menjadi gas itu adalah garis yang B menuju D. Jadi menguap pelarutnya dari B menuju D. Kemudian untuk menguapnya larutan berarti dari A menuju ke, ini larutan, dari A menuju ke E. Ya, sampai mendidih. A menuju C juga bisa menguap, tapi belum mendidih. Tapi kalau A menuju E, itu menguap sampai ke mendidih. Lawannya menguap apa? Mengembun. Mengembunnya kebalikannya. Berarti kalau yang pelarut dari D ke B, kemudian kalau yang larutan dari A ke D. Ya. Kemudian kalau yang ini pun juga sama. Kalau yang mencair berarti dari G ke B untuk pelarutnya. Kemudian untuk larutan dari F ke A. Ya. Kalau menyublim berarti dari padat menjadi gas. Ya, menyublim. Untuk yang menyublimnya pelarut itu dari padat menjadi gas. Ya, dari sini nih. Ini misalkan titiknya nih. Kok hilang. Ini misalkan titik apa nih? L, M. Ya. Berarti dari M menuju ke A atau dari M menuju ke B. Ya, dari M menuju ke B. Ini adalah garis sublimasi. Gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan diagram PT. Berikutnya kita ke contoh soalnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Ke contoh soalnya. Nah, hitunglah yang pertama, nomor 4 langsung. Hitunglah titik didih dan titik beku dari larutan glikol. Ya, larutan glikol 20% massa. Jadi, glikolnya itu sebanyak 20%. Ya. MR-nya ada, KB-nya ada, KF-nya ada. 20%-nya artinya apa? Berarti 20-nya ini adalah glikol. Kemudian 80%-nya ini adalah air. Ya, hilang. Jadi 80%-nya adalah air. Yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah titik didih dan titik beku. Berarti TB dan TF-nya. Ini berapa? Oke, kita cari dulu rumusnya. Ya, kita cari lewat delta TB dulu. Delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Atau kalau kita uraikan lebih lanjut, delta TB, ini yang A ya. Delta TB sama dengan KB kali gram per MR kali 1000 per P. Oke, berarti delta TB-nya adalah KB-nya berapa tadi? KB-nya ini ya, 0,52. Berarti langsung masukin aja. 0,52 sama kali gramnya, gram ini gram terlarut, jangan sampai tertukar. Terlarutnya adalah glikol sebanyak 20. Per MR-nya, MR glikol, berapa lagi glikol ya? Glikol itu kalau nggak salah 62 apa ya? Ini lupa dikopas juga tadi. Glikol itu, oh ya 62 udah ada ding. Sorry. 62 kali 1000 per P. P-nya berapa? P-nya adalah 80. Ini nolnya coret. Kemudian ini coret. 1, ini 2, ini 4. Coret lagi. 1, ini 250. Berarti tinggal delta TB-nya sama dengan 250 kali 0,52
Ini 0,52-nya dibagi dengan 62. Hasilnya adalah tara-tara, kita hitung pakai kalkulator sebentar. Nah, kalau kita hitung 250 kali 0,52 dibagi 62. Hasilnya adalah 2,096. Oke. Hasilnya adalah 2,096. Ya. Berarti TB-nya adalah TB0 ditambah delta TB. Yaitu TB-nya adalah yang kita cari, TB0-nya itu 100. Ingat, titik di air itu 100 dan nggak pernah diketahui di soal. Ditambah 2,096. Atau hasilnya adalah TB-nya sama dengan 102,096 derajat Celcius. Ya. Nah, itu untuk TB-nya. Kemudian untuk TF-nya berapa? Delta TF-nya untuk yang B, titik bekunya, delta TF sama dengan KF dikali dengan M, atau delta TF-nya adalah KF kali gram per mr kali 1000 per P. Ya, masih sama. KF-nya berapa? KF-nya mana tadi? 1,86. 1,46 kali gramnya 20 per mr-nya 62 kali 1000 per 80. Ya. Sama aja coret. Berarti ini tinggal ini 250. Ini habis. Ya. Berarti sekarang tinggal berapa? Berarti tinggal delta TF-nya adalah 1,86 kali 250 per 62. Ya, sama dengan berapa nih? 250 dikali 1,86 dibagi 62. 7,5. Ya, jadi delta TF-nya kursornya hilang lagi. 7,5 derajat Celcius. Berarti TF-nya adalah itu TF 0 dikurang dengan delta TF-nya karena mengalami penurunan. TF 0-nya itu 0 dikurang 7,5 derajat Celcius. Berarti delta TF-nya menjadi minus 7,5 derajat Celcius. Berarti di suhu minus 7,5 derajat Celcius ini baru bisa membeku. Berikutnya di soal nomor 5. Tentukan titik didih dan titik beku dari larutan 32 gram belerang dalam 40 gram asam asetat. Berarti ini pelarutnya adalah asam asetat, terlarutnya adalah belerang. Kita tulis dulu. Berarti massa, mana kursornya hilang lagi. Nah ini. Berarti massa dari atau M dari terlarutnya itu adalah 32 gram. M pelarut itu adalah 400 gram. Terus apa lagi? Asam asetat murni mendidih pada 118,3. Berarti di sini TB-nya, TB0 karena dia pelarut. 118,3 derajat Celcius. Serta membekunya, berarti TF0-nya adalah 16,6 derajat Celcius. Kemudian ada KB-nya ini segini, KF-nya segini, RS-nya segini. Yang ditanya itu adalah TB dan TF. Oke.
Berarti kita kerjain dulu yang pertama. Jawab. Yang pertama cari TB-nya dulu. Berarti cari delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Maka delta TB-nya kita uraikan KB kali gram per MR kali 1000 per P. Oke. Kita kasih space dulu, seret. Nah, berarti delta TB-nya adalah sama dengan KB-nya 3,1 gramnya. Sabar, hilang kursor. 31 gramnya itu 32. MR-nya S8. Berarti ini kecoret 32 kali 8. Mana hilang lagi kursornya? 32 sabar. Oke, 32 dikali dengan 8. Hilang lagi. Dikali dengan 8. Ya, 32 kali 8 itu sama dengan 256 kali 1000 per P-nya berapa? P-nya itu 400. Nolnya coret, 4-nya coret, 8-nya coret, 1. Ini 32. Jadi hasilnya adalah 31 3,1 kali 10, 31 per 32. Atau hasilnya sama dengan berapa? 31 per 32. 31 bagi 32. 0,96875. Jadi hasilnya adalah 0,96875 derajat Celcius. Berarti TB-nya adalah 100 ditambah 0,96875 derajat Celcius atau sebesar 100,96875 derajat Celcius. Ya, itu TB-nya. TF-nya gimana? TF-nya ya serupa. Jadi yang kedua, delta TF-nya. Delta TF sama dengan, rumusnya adalah KF dikali dengan M. Sama dengan, kita uraikan, KF kali gram per MR kali 1000 per P. Atau KF-nya sama dengan, kita uraikan lagi, 1,86 kali gramnya berapa? Jadi 32 per 256 kali 1000 per 400. Oke. Coret, tinggal 8, coret 1, coret tinggal 32. Berarti hasilnya adalah berapa tuh? 18,6. Ya enggak? Ya 18,6. Berarti delta TF-nya adalah sama dengan 18,6 kali 32 per 32. 18,6 per 32. Itu hasilnya adalah 18,6 bagi 32. 0,58. Ya. No, KF-nya bukan 1,86. Salah. Pantesan agak aneh. KF-nya itu 3,6. Berarti sini 3,6. Berarti sini juga hasilnya bukan 18,6 tapi 36. Coret aja deh, ulangi. Berarti delta TF-nya sama dengan 36 per 32. Atau hasilnya adalah 36 bagi 32. Itu 1,1125. Masa banget nulis satunya. Nah, berarti ini salah tadi ya. Coret aja. Berarti TF-nya adalah TF0 dikurang delta TF. Atau TF0-nya 0 dikurang 1,125 sama dengan minus 1,125 derajat Celcius. Oke, itu contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Di suatu, mana kursornya? Daerah pegunungan, air mendidih rata-rata di suhu 96 derajat Celcius. Tekanan uap pada suhu 96 sebesar 657,6. Berapa tekanan udara di daerah tersebut? Ya, ingat definisi mendidih adalah
Mendidih itu tadi definisinya adalah tekanan uapnya, tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara. Oke, hilang. Udara. Tekanan uap zat cairnya berapa? 657,6. Berarti ya tekanan udaranya adalah juga sama, yaitu 657,6. Oke. Nah, yang B sekarang. Berapa gram urea yang harus dilarutkan dalam 1 kilogram air sehingga mendidih pada 100? Jadi 100 ini bukan pelarutnya, bukan air, tapi udah ditambahin urea. Atau TB-nya adalah 100 derajat Celcius. TB0-nya berapa? TB0-nya adalah ini. Tekanan uap air pada 96, dia berarti udah mendidih, yaitu 96 derajat Celcius. Yang ditanya siapa? Gramnya. Berarti cari lewat delta P. Delta P delta TB sama dengan KB kali M. Atau kalau diuraikan, delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P. Delta TB berapa? Ini kurang ini, 4. Sama dengan, 4-nya jelek banget. KB-nya adalah 0,52 kali gram yang kita cari. MR-nya berapa? MR urea 60. 60 kali 1000 per P-nya berapa? Pelarutnya 1 kilo, berarti dibuat gram. 1000. Coret-coret, berarti ini 240. Atau gramnya, atau ini deh. Kali silang, 240 sama dengan 0,52 gram. Berarti gramnya adalah 240. Hilang. 240 dibagi 0,52. Berapa tuh 240 bagi 0,25? 0,52. 240 bagi 0,52. Kok 240? Gede banget ya. Oh iya benar. 461,53. Ureanya 461. Hilang kursornya. Sabar ya nak. 461,538 gram. Jadi urea yang dipakai itu sebanyak 461,538. Oke. Nah, terus soal terakhir. Satu larutan mendidih mendidih pada 100,2 derajat Celcius. Berarti TB-nya itu adalah 100,2 derajat Celcius. Yang ditanya titik beku. Nah, yang diketahui TB intinya titik beku. TF-nya berapa? Waduh. Ya, di KB-nya di situ 0,52, KF-nya 1,86. Ya. Nah, di sini Bapak kasih cara cepat. Kan delta TB itu sama dengan KB kali M. Sedangkan delta TF itu sama dengan KF kali M. Oke. Untuk larutan yang sama, M-nya juga sama nih. Oke. Berarti M yang di sini nyarinya adalah M di sini cara nyarinya delta TB per KB sama dengan ini delta TF per KF. Ya, kita masukin aja delta TB-nya berapa? Ini bukan 102, tapi dikurangi dengan min 100. Hasilnya adalah 0,2. Berarti delta TB-nya adalah 0,2 per KB-nya 0,52 sama dengan delta TF yang ditanya. Delta TF per KF. KF-nya ada ding 1,86. Berarti dari sini nanti dapat kali silang aja. Delta TF-nya adalah 0,2 kali 1,86 per 0,52. Jadi delta TF-nya sama dengan 0,2 kali 1,86
0,2 kali 1,86 hasilnya adalah 0,372 dibagi 0,52 hasilnya adalah 0,715. Jadi data TF-nya adalah 0, hilang lagi 0,715. Oke, space-nya nggak cukup, kita geser jauh banget ke sini. Berarti TF-nya adalah TF0 dikurang delta TF. TF-nya sama dengan 0 dikurang 0,715 atau TF-nya adalah minus 0,715 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini ada latihannya, ada 2. Ini latihan 14 untuk yang titik beku, kemudian latihan 15 untuk yang titik didih. Tapi kayaknya pilih 2 soal aja. Ya, yang ini yang 3.14 pilih yang nomor mana ya kursornya? Pilih yang nomor kok hilang? Sabar kursornya hilang. Pilih yang nomor 1 sama nomor 2. Oke, nomor 3 nanti kalau ada waktu kita bahas. Untuk latihan 15 pilih yang nomor 1 juga. Mana sih kursornya? Oke, pilih yang nomor 1 sama nomor sabar. Nomor 3 deh, kayaknya lebih seru. 1 sama nomor 3. Ya, silakan dikumpul ditulis di kertas, jangan lupa tulis nama, di scan pakai cam scanner biar gampang. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Mohon maaf materinya cuma lumayan panjang, hampir 1 jam lebih. Bapak harap kalian bisa menonton video kali ini dengan seutuhnya dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai nontonnya sambil ngantuk karena Bapak yang buat justru nahan kantuk. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di live meeting untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Bye-bye semuanya.